Kalau aku sendiri sih mengganggu enggak, cuman karena penyampaian dosen itu tergantung dari dosennya ya. Yeah. Cuman kalau emang terbatasnya waktu karena penyingkatan dari SKS-nya ya itu sih yang sedikit problem sih. Karena buat saya tuh bukan belajar atau tidur di kelas, tapi bengong di kelas. Bengong. Iya, justru itu ya. Walaupun emang nggak jadikan alasan sebenarnya kalau puasa tuh ya, tapi dalam sisi itu ya dilihat dari karena perut kosong ya. Imsak. Waktunya Imsak, inspirasi mahasiswa saat akhir sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Raihan Satria Elazar dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semua nih yang ada di Wika TV. Nah, kali ini kita ada di Imsak, inspirasi mahasiswa saat akhir sahur. Nah, teman-teman, episode kali ini nggak kalah seru daripada episode sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas kuliah sambil puasa, belajar atau tidur nih, belajar atau tidur di kelas. Nah, kali ini aku lagi sama siapa sih? Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falsa Ariski Kapugu. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Teknologi Pendidikan. Kak Falsa berarti panggilannya? Ya boleh Kak Falsa, Mas Falsa juga boleh. Mas Falsa. Mas terlihat Jawa. Kak Tetehnya boleh. Oke, semuanya halo. Perkenalkan aku Kaila Syaukia, biasa dipanggil Kaila, Syaukia, Syauki, Kia. Banyak kan itu. Banyak. Oke, aku juga sama kayak Falsa dan rekan-rekan yang lain dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan. Kak Ini Kaila. semester ya? Semester berapa tuh? Ini semester 4. Semester 4. Boleh Teteh sebelumnya? Oke, kalau aku, halo semuanya, aku Siti Fauzia dari Program Studi Teknologi Pendidikan juga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Aku baru semester 2. Semester Ya, 2. biasa dipanggil Zia. Zia. Boleh, Kak? Halo Kak. Halo. Perkenalkan, nama saya Arif Febrian. Saya sama juga dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan, dan saat ini saya masih semester 4. Ini itu Kak Rehan. Oke. Nah, semangat kali ini kita sama mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sama-sama prodinya dari Teknologi Pendidikan ya? Ya, betul. Oke. Jadi ada Kak Falsa, Kak Kaila, Kak Zia, dan Kak Ari. Asik kapal. Mantap. Oke. Siap. Kan tadi kita udah nyebutin temanya. Kalau temanya itu kuliah sambil puasa, belajar atau tidur di kelas. Nah, kira-kira kan dari semester berapa? Semester 4 sama. Falsa semester 4. Kak Kaila semester 4. Berarti Kak Zia yang semester 2. Iya. Kalau Kak Ari semester 4. Ya, betul. Nah, mungkin mau nanya dulu nih. Kan yang semester 4 ini tahun lalu tuh udah pernah puasa di Wika ya. Nah, pengalaman puasa sambil kuliah pas tahun lalu tuh kayak gimana sih? Oke. Dari siapa dulu? Mulai Kak Falsa dulu deh. Oke. Jadi kan pada tahun lalu ya. Iya. Saya dulu lah. Di semester 2 udah pasti puasa kan ya. Menjalani itu. Yang pasti di waktunya sih. Iya. Waktu yang mana kan SKS itu kan harusnya 45 menit lebih ya per SKS. Cuman diperpendek. Jadi mungkin dari kita kayak dosennya tuh ngejelasin lebih ke kayaknya kurang nih pembahasannya nih. Aduh, gimana ya gitu. Ini ada penyingkatan waktu ya? Iya, mungkin itu sih. Kalau dari Kak Kaila nih? Yang tahun lalu apa yang sekarang dulu nih? Coba tahun lalu dulu. Oke, untuk tahun lalu sama ya seperti Kak Falsa. Jadi karena ada penyingkatan waktu di bulan Ramadan itu pasti materinya juga dipersingkat. Jadi apa yang diberikan informasi dari dosen ataupun materinya itu bakalan lebih sedikit ketimbang hari-hari yang biasa sebelum bukan Ramadan. Sedikit juga kayaknya ini ya, sedikit juga tapi bikin ngantuk kan? Karena Itu perutnya yang bikin ngantuk kosong. karena Sedikit sedikit. tapi bikin ngantuk. Iya, betul. Udah perut kosong, terus mungkin pikiran jadi Wajar. Apalagi kalau siang itu, apalagi jam 1 jam-jamnya ya, tidur. Iya. Jam rawan Soalnya itu. biasanya kan misalkan nggak di bulan puasa kan kita mikirnya pasti pas masuk kelas ntar ke kantin makan apa ya? Iya, betul Betul, banget. betul kan? Betul banget. Puasa mikirinnya jam tidur. ya. Oke. Kalau Kak Zia nih, kan baru pertama kali puasa nih di Wika ya. Nah, kira-kira ada culture shock atau gimana sih kalau kuliah sambil puasa tuh? Ini kan hari pertama gitu. Cuma emang sekarang lagi nggak puasa sih. Waduh.
Lagi berhalangan. Iya, Oh, ya. iya. Manusia perempuan. Siap. Tapi yang bikin aku suka itu adalah setiap maghrib itu suka ada makanan. Walaupun nggak puasa nungguin takjil. Iya betul. Walaupun nggak puasa, tetap ikutan berbuka di masjid. Gitu sih. Itu sih yang seru. Untuk kalau misalnya mata kuliah yang dipersingkat, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Malah suka ya? Iya betul. Aduh, malah suka mata kuliah dipersingkat. Tapi pembelajaran pasti kan kayak berkurang gitu ya. Maksudnya materi-materinya penyampaiannya lebih singkat lagi. kalau Jadi itu- yang kita dapetin jadi mungkin lebih kurang. Kalau itu tergantung sih, tergantung dosennya. Ya. Kalau Kak Ari gimana nih? Apa? Kayak udah sepuh nih Dewi kan nih. Enggak. Ampun. Ya tadi pengalaman puasa di tahun lalu dulu nih. Kira-kira Untuk- pas sambil kuliah gimana? Ya, untuk pengalaman tersendiri ya di tahun sebelumnya puasa di kampus nih agak lumayan berat ya menurut saya. Apalagi kalau memang jadwalnya itu siang. Iya. Saya tuh kadang suka kalau di kelas itu kalau dosen memang Iya. menyampaikan dengan yang saya kurang suka gitu atau penyampaiannya kurang malah membuat kayak Kayak cerita dongeng. gitu Dongeng. kan. Jadi bawaannya pengen tidur, apalagi saya pernah tuh dalam satu matkul jam 1 siang tuh saya cuma mata merem terus tetap dengerin tapi jadi dosen ngejelasin tuh bener-bener kayak irama kayak buat tidur enak banget. Jadi luar biasa sih menurut saya. Walaupun emang tantangannya itu sih kalau untuk puasa tahun kemarin tuh karena culture shock yang saya alami ya begitu. Tapi tetap sih kayak untuk menerima mata kuliah saya tetap bisa. Oke. Tapi kalau kalian tuh ini nggak sih kuliah sambil puasa tuh mengganggu konsentrasi nggak sih? Mengganggu banget sih. Itu kayak Enggak jadikan alasan ya. kalau aku sendiri sih mengganggu enggak, cuman kalau karena penyampaian dosen itu tergantung dari dosennya ya. Iya. Cuman kalau emang terbatasnya waktu karena penyingkatan dari SKS-nya ya itu sih yang sedikit problemnya. Ya. Tapi bisa diakali juga, baik itu kita bisa baca-baca ataupun mencari informasi hal lain di Iya. materi-materi yang bakal dibahasnya. Oke. Gitu. Boleh Kak Pasa mungkin? Apa tadi? Kuliah sambil puasa tuh ganggu konsentrasi kita nggak sih? Oke. Kalau ganggu konsentrasi sih mungkin iya ya. Karena dalam kondisi perut kosong itu fokus kita tuh terbagi gitu. Gak sarapan? Kan puasa mas. Iya. Iya jadi terbagi menjadi dua gitu buat konsentrasinya. Ada yang mikirin makanan, ada yang mikirin materi, ya kan pusing tuh jadi. Dan mau tidur? Enggak sih. Enggak. Karena buat saya tuh bukan belajar atau tidur di kelas, tapi bengong di kelas. Bengong. Dengerin dosen, bengong. Ini kayak materinya apa ya begitulah. Masuk ya? Tergantung sih. Tergantung. Kalau Kak Ari, Apa? tadi konsentrasi gimana? Ganggu nggak? Iya, justru itu ya. Walaupun emang nggak jadikan alasan sebenarnya kalau puasa tuh ya, tapi dalam sisi itu ya dilihat dari karena perut kosong ya bener apa kata Pasa tadi, fokus kita terbagi, yang mana satu mikir perut kita kosong, keroncongan, kedua ya mikirin buka lagi apa gitu, padahal baru jam pagi gitu. Iya, Bener kan, baru pagi. buka buat apa ya gitu, atau bukber di mana. Oke. Kalau Kak Fauzia kan belum ngerasain nih, soalnya lagi berhalangan juga. Tapi ketika kuliah pernah ngerasa, khususnya pas puasa nih, maupun sekarang udah puasa hari keempat ya, kan udah hari Senin, Selasa, sekarang hari Selasa. Nah mungkin hari Senin, Selasa tuh ada, atau hari ini ada kondisi ngantuk gak sih di kelas tuh? Ngantuk, iya pasti. Tapi ini puasa. Puasa dia. Yang nggak puasa juga ngantuk. Iya. Sama-sama ngantuk. Mungkin yang Kak Kayla coba, Apa nih? kira-kira ngantuk gak sih? Ngantuk pasti, Ngantuk. walaupun gak puasa juga kalau yang dosennya Bawaannya ngantuk ya dong. bawaannya ngantuk. Ngantuk. Jadi kadang gimana bawaan dari dosennya aja. Betul pasti. Gimana cara menyampaikan materinya sih, kalau emang materinya seru atau bikin kita emang wah kayaknya materi ini unik nih, itu pasti nggak bikin ngantuk. Apalagi penting gitu. Iya. Penting gitu. Tapi yang saya dengar juga banyak sih mahasiswa misalkan yang masuk siang, dia ini kuliah pasti rasanya ngantuk banget gitu. Kira-kira teman-teman di sini punya solusi nggak sih biar kuliah tuh nggak ngantuk walaupun kita menghadapi dosen yang kadang penyampaiannya tuh berbeda. Sebenarnya keren, kalau untuk ngantuk tuh nggak ada obatnya, cuma tidur. Betul. Itu aja sih. Tapi gimana kita kuat-kuat Iya, kuat-kuat menangannya aja. menangannya aja. Ya. Mindset lah itu. Kalau kalian sendiri, kalau di kelas gimana? Kalau saya sih
Alhamdulillah sejauh ini masih fokus ya. Masih fokus, Ya, luar tapi biasa. kadang kalau udah waktunya udah overtime aduh. Fokus tidur ya, bukan fokus materi. Tapi nggak tidur. Cuman kayak udah mau tutup buku aja gitu. Udah mau bengong aja. Cuman ini gimana kita lagi mengendalikan kefokusan kita buat dengerin mata kuliah yang kita hadapin selama kuliah ya. Nah, mungkin ada ini nggak sih pengaruh mungkin teman-teman yang tidur di kelas tuh dari malamnya mungkin begadang atau bahkan dari habis sahur dia nggak tidur. Sebenarnya boleh nggak sih tidur habis sahur tuh? Enggak Enggak. boleh. Secara itu Berarti enggak pengaruh sih. teman-teman tidur di kelas tuh apa? Karena perut mungkin kosong. begadang. Karena udah sahur. Enggak, maksudnya di jam siangnya gitu ke siang. Oh, Maksudnya jam kalau siang. pagi mah masih semangat, tapi di jam siang kan rawan tuh. Jadi mungkin kurang hilang konsentrasinya tuh di siang Iya, mungkin. Buat betul. Falsa sendiri ya. Sama mungkin ininya sahurnya makannya makan apa dulu. Kalau makan mie, ya Waduh. harus juga. Kalau terlalu banyak makan karbohidrat itu malah Iya, jadi bikin bikin ngantuk. ngantuk ya. Oke. Kebanyakan atau makan mie. Kalau dari teman-teman di sini sih ada ini nggak sih pembagian waktu antara ibadah terus kuliah, pembagian waktu itu gimana? Pembagian waktu Misalkan sih. kita kan mungkin ada target-target untuk membaca Al-Quran gitu. Ya mungkin buat Falsa dulu ya. Pembagian sih karena emang waktunya disingkat juga jadi lebih gampang ya. Terus juga tugas kan jadi lumayan gak sebanyak hari biasa ya daripada puasa. Jadi pembagiannya lumayan gampang ya. Paling untuk mengaji atau membaca Al-Quran itu di sore ataupun di Oke, setelah sore. maghrib lah gitu. Atau zuhur nih sambil nungguin harusnya kita istirahat ke kantin tapi kita isi dengan baca Al-Quran. Itu bisa, itu bisa. Kerjaan. Kalau Kak Ari Apa? Apa nih? apa mulu? Jadwal. Fokus Mas, fokus. Apa langsung tidur nih? Tadi baru sahur, jadi masih harusnya energinya ya banyak, tapi nggak tahu nih, udah ngelek aja nih. Apa tadi? Pembagian waktu, konsentrasi waktu. antara Iya. ibadah perkuliahan di bulan Ramadan. Harusnya lebih produktif sih. Jadi kalau misalkan puasa ini kan, apalagi perkuliahan yang emang online, kebanyakan kan ada yang emang dosennya pengen online ya. Dari pagi. Oh, ada yang online juga? Ada. Apalagi ada pengurangan SKS atau pengurangan waktu ya. Jadi yang biasanya jam 8 pagi jadi jam 9, itu jadi kurang banget lah gitu. Jadi untuk pembagian waktu ibadah atau tadarus atau hal lain yang produktif itu bisa benar-benar maksimal sih menurut Ari sendiri gitu. Apalagi kalau targetnya itu tadarus misalkan one day one juz Iya, gitu betul, kan. Bisa betul. dibagi 5 harinya itu ya satu waktu sholat bisa dalam 2 lembar aja. Iya, gitu. 2 lembar. Bisa 1 juz. Itu sih Oke. Rehan. Kalau Kak Kaila? Untuk bulan Ramadan ya. Iya, betul. Karena ya seperti tadi ya, karena jam mata kuliahnya ada sedikit pengurangan, otomatis waktu jadi lebih fleksibel kan, baik itu untuk beribadah ataupun melakukan hal produktif lainnya. Iya. Aku sendiri ya sebagai anak pertama di rumah nih, Ish. otomatis Ngapain? iya pagi-pagi tuh udah harus beres-beres, udah harus bantuin orang tua di rumah, apalagi punya adik kan. Iya. Jadi ya waktu yang lumayan banyak tuh dari abis subuh sampai nanti jam 8 ya. Iya. Nah itu lumayan tuh buat entah itu beres-beres, entah itu bantuin orang tua, entah itu belajar ataupun kita tadarusan juga. Tapi kalau cewek tuh pagi-pagi suka tidur nggak sih? Apa nyapu? gitu. Iya gitu kan biasanya produktif pagi, tapi Iya. biasanya ada yang tidur gak sih? Kalau cewek? Tergantung orang. Iya, tergantung orang. Tergantung dari kebiasaan juga sih. Ada Oh, yang oke, emang abis subuh udah tidur lagi karena kebiasaan di rumah nggak bisa tidur ya gitu. Jadi udah kebiasaan. Emang harus dibiasain ya? Iya. Iya, harus Betul. Tapi Nah, kalau ini tidur waktu subuh abis subuh nih, suka dimarahin nggak cewek tuh? Emang nggak boleh sih Oh, harusnya. nggak boleh. Iya. emang nggak boleh. Bahkan cowok juga nggak boleh. Iya, ya. aja nih tidur gitu kan, lagi abis sholat sendiri di rumah, lagi sujud nih tiba-tiba Enggak juga. Itu beda lagi ceritanya Mas. tidur terus ketiduran. ketiduran lah istilahnya Enggak sih, gitu. nggak dimarahin, paling cuma dibangunin aja. Oke. Suka ditanya kuliah atau enggak. Terus sarapan. Enggak lagi puasa. Enggak sih. Cuma ditanya mau kuliah atau enggak hari ini gitu. Nah, kalau boleh tahu kan tadi katanya Kak Kaila kan tinggal di rumah ya. Ini pada tinggal di rumah semua apa ada yang ngekos atau asrama? Aku asrama Asrama di di Aspika. Aspika. Iya. Kalau Kak Fausa Di rumah saya. di rumah. Rumahnya tinggal di mana?
Di Yasmin. Yasmin, daerah Yasmin. Kalau Kak Kaila Aku Ciampea. di daerah Ciampea? Iya. Oke. Kita tetangga. Jauh ya. Aku capek ya. Aku juga Jauhnya sih lebih ke macetnya. Oh ya, makanya asrama aja, Kak. Tuh ditawarin tuh. Kapan lagi? Kalau Kak Ari ngekos. Pokoknya udah pernah tahu Kak Rehan. Kita pura-pura gitu. Saya Kak Ari asrama. Betul. Iya. Nah, Kak Ari asrama, Kak Kaila sama Kak Kaila rumah, Kak Falsa tinggal di rumah, Kak Zia berarti asrama juga. Nah, kira-kira ada ini nggak sih Kak solusi atau boleh sharing ke teman-teman biar kita jaga energi kita, pola makan kita tuh kayak gimana di bulan Ramadan? Dari siapa dulu nih? Boleh siapa aja. Coba aja. Dari yang puasa mungkin. Dari yang khusus. boleh. Boleh, paling Boleh bercanda. Kalau misalnya aku ada planning buat makan di asrama itu yang simple aja, yaitu rebus-rebusan. Bukan Apa rebus tuh? mie, Ubi. Oh. bukan rebus mie, tapi mie kayak juga rebus. iya Iya, sih, direbus. tapi kan kurang sehat ya. Iya. Paling rebus telur Hmm, atau kayak kentang, sayur-sayuran kayak gitu. Pakai ini enggak? Pakai nasi nggak? Enggak Cuma sih. direbus biasa. Kalau asrama garam, Aspika Pak. tuh berbayar nggak sih? Berbayar. Berbayar. Per- Itu bayarnya per tahun atau per bulan? Per semester. Per semester. Ya, jadi langsung per semester. Satu kamar tuh ada berapa? Ada 4 orang. 4 orang. Tergantung sih, ada yang udah full 4 orang, ada yang Ada yang belum full. Ada yang belum keisi mungkin ya. Iya. Terus ada dapur umum atau Enggak ada. Nah, Oh, nggak itu. ada. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu ada itu kompor agak- portable? Bawa gitu dari rumah. Pula. Bukan portable sih, apa sih namanya yang listrik? Apa? Oh, Panci kompor listrik itu, panci panci listrik. listrik. Oh, panci Ya, listrik. pakainya pakai panci listrik. Atau enggak kalau misalnya untuk nasi itu pakai rice cooker. Oh. Nah, tapi masalahnya peraturannya adalah dari satu kamar itu harus cuma satu rice cooker aja. Jadi Berarti Berbagi masaknya ya? harus buat 4 orang. iya. Terus Kita jadi harus yang gede juga. iya harus sharing gitu kan. Ini siapa nih yang Ulil dong, Ulil. Ulil tuh udah disediain ini. Setiap Kompor? apa, kompor ada. Wah. Nasinya udah jadi. Tas juga ada. Wah. Kan ya masuk Ulil. Nah, teman-teman kalau yang putra itu nanti bisa masuk ke asrama putra di Iya, Ulil asrama Albab. Ulil Albab. Iya, kalau yang putri itu ada di Aspika. Pika sama Iya. Ulil Albab juga Ada. Jadi kalau kan disuruh bawa satu kamar tuh hanya satu mungkin ya, Iya. karena pengaruh listrik juga mungkin. Mungkin ya. Oh gitu. Iya dong. Lumayan itu. Kalau setiap kamar pakai juga lumayan ya. Kalau Kak Kaila nih gimana? Untuk pola makan mungkin dari sahur, kita harus gimana sih biar energi kita selama puasa tuh terjaga? Kalau aku ya, yang pasti sih makan makanan yang sehat dan bergizi ya, kayak sayur. Nah, kalau di keluarga aku tuh dibiasain minum susu Oke. buat menjaga ya imunitas juga gitu kan. Kalau emang adik-adik aku biasanya minum vitamin. Vitamin. Ya, kayak Scott Emulsion gitu. Mm-mm. Tapi puasa adanya. Kalau yang bayi kan enggak ya, tapi kalau yang SD udah Udah mulai. Oh, udah mulai. Mungkin setengah hari dulu ya. Udah full. Oh, udah full. Masya Allah. Cuman gitu, sehari puasa besoknya enggak. Selang-seling. Selang-seling ya. Selang-seling. Gimana mood itu mah? sesuai mas. Kalau Masih masih kecil sih belajar. boleh. Bukan yang gedenya ya. Iya. Iya, Malu sih. malu sih. Iya. Kalau Kak Masa gimana nih buat ngatur energi? Atur energi udah pasti. Makanan sehat, 4 sehat, 5 subuh. Enggak. Tapi sekarang tuh udah ganti tau jadi isi piringku namanya. Oh iya benar. Udah berubah ya. Iya. Apa aja tuh Karen? Itu nanti ada beberapa persen dari protein, terus ada karbohidrat, seratnya, terus susu juga. Boleh lanjut aja. Ya. Tanya. Ya pokoknya sayur udah pasti ada, karbo, terus protein bisa dari ayam ataupun dari daging juga ya. Kemarin tuh sempet bikin semur ayam loh. Bikin sendiri. Enggak sih. Maksudnya kirain. masak gitu. Oh, masak. Di rumah ada gitu. Tapi bantuin apa gimana? Apa dimasakin? Enggak, tinggal makan itu. Ya, berarti bukan bikin dong. Jadi di rumah bikin gitu. Oke, Ada orang yang rumah bikin, bikin. orang rumah bikin. Tadi sahur pakai apa, Sa? Sahur pakai sayur sama ayam semur ayam. Masih juga. enak lah. Kalau Kari nih asrama Asrama coba gimana asrama? Untuk hari keempat puasa Ya, apa untuk hari Sandra? keempat alhamdulillah masih enak. Masih enak. Semalam sorry. Kemarin sama hari ini nih tadi itu makannya kita soto. Wis. Jadi teman-teman dari asrama tuh kan dibagi tugas ya Iya. untuk masak sahur siapa aja. Itu ada 4 sampai 5 orang. Nah, teman-teman yang di asrama itu baru tadi itu buat soto. Jadi bahan-bahannya Oh, teman-teman yang Iya, dari asrama yang bikin. asrama buat. Oh, oke. Itu enak banget. Patungan itu.
Enggak, kita ada ininya, maksudnya udah ada dana dari Oh, saya pernah denger deh, ada jadwal piketnya gitu. udah ada jadwal piket gitu. Oh gitu, ada jadwal piketnya siapa yang masak buat sahur. Sahur sama berbuka juga. Oh, oke. Tuh, makanya masuk ulil. Masuk ikan dulu, baru Iya, masuk ikan dulu. gitu. Ulil. Nah kan tadi mungkin udah sahur yang baik tuh gimana, terus menjaga kualitas makan. Tapi kalau kita makan yang banyak di sahur itu mempengaruhi kita tidur di kelas gak sih? Iya. 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 Iya, Pak. Iya. Iya, karena kalau misalnya perut kekenyangan itu biasanya kayak udah lemes gitu kan. Ya udah tidur. Iya, jadi kosong ngantuk, Ngantuk paling. penuh juga ngantuk. Jadi harus di tengah-tengah lah gitu. Iya. Berarti harus ideal, harus pas Iya, ya. pas. Tapi kalau misalkan nggak kenyang, nanti lapar dong siangnya. Gimana tuh? Iya, resiko juga sih sama aja. Daripada tidur. Berarti kita harus pokoknya ngejaga pola makan dari mulai sahur mungkin sampai berbuka, dan ketika mungkin ada juga yang habis tarawih itu langsung makan. Iya, benar. Atau pas buka puasa langsung makan berat. Iya. Iya, Ya. ada. Juga kan kita harus mengatur pola makan itu buat energi kita juga selama puasa. Betul gak? Iya, betul. Benar. Kalian satu lagi, kalau misalkan puasa ini biasanya kita lebih sering ini sih butuh vitamin A. Apa tuh? Azan maghrib. Wah. Boleh. Masuk. Bener ya, masuk. Oke. Azan maghrib emang paling ditunggu-tunggu sebenarnya. Iya, makanya. Biasanya kita nungguin apa ya? Kita mau jajan ke kecoa nih. Iya. Tapi bulan puasa kita terhalang. nungguinnya Rindu banget azan sama ya. maghrib. Oke, kan Kak Ari, pokoknya semuanya di sini dari Prodi Teknologi Pendidikan. Nah, aku kan bukan dari TP nih. Ya. Boleh dong kasih tahu kira-kira di TP itu pembelajarannya apa aja, terus prospek kerjanya apa? Boleh dari siapa dulu nih? Atau mau bareng-bareng, kan sama-sama dari TP. Ya, Bisa harus kayak ngomong undang-undang gitu. Enggak dong. Serentak gitu ya. 2, 3. TP. Ayo coba dulu. Kira-kira TP itu pembelajarannya apa aja? Mungkin Aku deh pengenalan TP sedikit aja. oke. Banyak juga boleh. Aduh, Biar kita udah. Habisin aja. jangan bareng-bareng semua. Soalnya kan teman-teman tahu namanya teknologi pendidikan karena mungkin teknologi. Iya, betul. Karena teknologinya itu digunakan di dalam pendidikannya. Boleh gimana tuh? Gimana tuh, Kak? Gimana tuh Kak? Kalau menurut aku sih teknologi pendidikan ini adalah sebuah program studi yang dimana dia itu terfokus pada pengembangan, baik itu pengembangan teknologinya, pengembangan sumber daya manusianya, dan juga mengkolaborasikan teknologi di dalam pendidikan serta pembelajaran gitu kan. Terus siapa Oke. lagi? Coba lagi nih. Ya. Oh, Gantian. pembelajaran TP nih. Kalau buat masih TP itu kita ngambil dari definisi ICT aja ya. Asik, Apa tuh? asik. Asik. Teoritis banget. ICT 2004 gitu. Mungkin kalian juga nanti kalau masuk TP nih pasti mempelajari lah gitu, Betul. sebagai dasarnya. Jadi TP itu adalah suatu disiplin ilmu yang digunakan atau bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Itu detailnya atau dasarnya gitu. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan sama Mas Ari. Iya. Seperti yang Pak Afo tadi bilang ya, untuk meningkatkan kerja dan memfasilitasi pembelajaran. Jadi TP ini berfokus pada terutama pembelajaran. Iya, Kayak misalkan kita membuat sebuah desain pembelajaran, kemudian membuat kurikulum pendidikan atau pembelajaran, itu kita pelajari dari situ. Jadi ketika kita sudah memang sudah selesai dari program studi ini, kita fokus pada emang ya bisa dikatakan jadi guru lah. Iya, Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa jadi seorang desainer pembelajaran atau jadi pengawas sekolah, atau bisa jadi emang pengennya jadi yang lebih tinggi gitu kan. Atau bisa jadi menteri ya. Menteri Bisa. Ristek ya. Bisa. Masuk. Itu Itu prospek kerjanya luas gitu. luas nggak banget cuma ya? jadi guru. Luas banget. Kalau boleh tahu akreditasinya apa nih? Unggul. Unggul dong. Berarti TP ini udah unggul ya? Betul. Betul. Tadi prospek kerja bisa nggak jauh dari guru juga, terus bisa di kurikulum, pengembangan kurikulum di sekolah-sekolah. Pokoknya pembelajarannya seru gitu, nggak cuma teori, tapi kita juga dibekali dengan praktik. Jadi tunggu apa lagi? Join teknologi pendidikan. Oke, seru banget. TP ini boleh spill dong apa pembelajaran dasar dari TP itu apa aja? Tiga mata kuliah dasar di TP itu apa sih? Satu pengantar. Yang pertama, Pengantar teknologi pendidikan. pengantar teknologi pendidikan. Ya. Terus
pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum. juga ada. Satu lagi. Boleh 4 deh biar satu. Apa ya? Ya duluan deh. Apa? Pengembangan sistem instruksional. Pengembangan sistem Wah, Instruksional. itu apa tuh? Aku belum belajar. Instruksional? Itu masuknya sih ke lebih Model. model belajar. keseluruhan sih. Iya. Cuman lebih cakupan luasnya lagi gitu. Gitu. Oke. Yang tengah ini belum. Apa nih? Masuk desain Desain pesan. bukan desain ini Desain apa tuh? desain Fashion? pengembangan Itu beda lagi. aku jadi lupa kan Desain pembelajaran. bukan Apa? apa ya Lupa dia. udah diborong semua tiga Divisi inovasi juga ada. ya masuk Oh ya. Jadi kayak inovasi-inovasi kita buat dikembangin kurikulum tuh. Iya, disebar Ya. luaskan juga, difungsikan penyebaran ya. Oke. Selama ini buat alumni tuh udah ada mencakup mana aja sih? Misalkan ada yang mungkin kerja di menteri desain tech untuk alumni. Untuk alumni ya yang saya ketahui karena saya baru semester 4 dan mungkin lulusan-lulusan dari TP ini sudah masuk ke berbagai ranah profesi, terutama emang yang saya ketahui dari angkatan yang di atas saya itu sudah pernah magang ya? Iya, magang di PT Freeport. Oh iya. Iya. Wow. Ada yang nanya kenapa kok bisa masuk? Iya, Nah, betul. bingung tuh pasti Soalnya ya. kan Gitu kan. TP ya? Iya, TP ke PT Freeport kan itu pertambangan emas. Iya Ya. betul. Ada yang nanya begitu. Kenapa demikian? Karena salah satunya tadi ya meningkatkan kinerja. Jadi kinerja. masuknya ke situ. Ah, iya benar. pengembangan sumber daya manusia Oh, Pengembangan PSDM. sumber daya manusia. Baru inget ternyata. maaf puas Baru juga tahu. Tapi benar tadi lumayan jauh juga sih antara Iya. dari TP itu ke magang di PT Freeport. PT Freeport. Bener. Kata ada salah satu dosen juga bilang kita teknologi pendidikan ngambil beberapa disiplin ilmu ya, terutama misalkan dari pendidikan masyarakat Iya. kita ngambil, kemudian dari apa lagi? TIK. Manajemen. kita ambil, TIK kita ambil. multimedia ngambil. Semuanya kalau dikatain ya ada yang bilang serakah juga Iya, kan. betul. Ambil berbagai. Semuanya Iya, diambil. begitu. Oke. Gitu sih. Oke. Ini kita coba masuk lagi di dalam perkuliahan nih selama bulan puasa 4 hari puasa ini atau puasa sebelumnya. Kira-kira suasana di kelas tuh ada perbedaan nggak sih? Apakah yang tadi ya teman-teman pada semangat Excited. buat nanya, excited gitu ya? Apa sekarang pada lemes gitu? Kalau di suasana di kelas tuh gimana sih? Karena kita bertiga sekelas ya. Dan ini Aku beda doang semester. sendiri beda. Soalnya beda semester. Iya. Ya mungkin ya udah pasti pertanyaan lebih sedikit dari biasanya gitu ya. Itu aja sih. Dikurang-kurangin debat dikit lah. Ya, Biasanya tuh ya, menjaga sama emosi. Oh iya, berarti di TP juga teman-teman sering Ya, debat kalau juga. ada ini ya untuk pertanyaan-pertanyaan tuh diskusi kita Iya. lumayan kalau emang Oh, oke. dikurang-kurangin. Dikurang-kurangin. Karena lagi puasa. Oke, teman-teman senang banget kita diskusi hari ini. Kita bisa tahu lagi nih apa suasana di kelas. Kira-kira teman pada tidur atau emang belajar di kelas, ternyata pengaruhnya itu lumayan besar juga antara kita mungkin begadang atau sahur terlalu banyak jadi kita ngantuk di kelas ya kan. Mungkin itu aja. Saya Reza Elezar pamit undur diri dan teman-teman dari program studi TP Teknologi undur diri. pendidikan. Jangan lupa masuk TP. Jangan lupa masuk TP. Ada Oke. pantun nih sebelum penutupan nih. ada pantun nih. Boleh, Kak Masa. Apaan tuh? Pantun hari ini. Kameranya ini. Jalan-jalan ke pasar anyar. Cakep. Jangan lupa membeli nampan. Cakep. Hei kalian semua pelajar di seluruh Bogor. Asik. Jangan Apa lupa tuh? Bentar dulu sabar. Jangan lupa masuk UIK Bogor Prodi Teknologi Pendidikan. Apa? Boleh. Guru ikan lele Cakep. jangan lupa masuk TP le Iya. Masuk. Oke, teman-teman, situ aja episode kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Jangan lupa masuk TP.